Sejak awal penciptaan manusia, ada satu keberadaan yang terus menyertai perjalanan ini. Bukan sebagai teman, bukan pula sebagai bayangan samar, melainkan sebagai lawan yang nyata. Ia menyaksikan manusia lahir dan mati, generasi berganti tanpa henti, sementara dirinya tetap ada. Ia melihat para nabi diutus, wahyu diturunkan, kebenaran ditegakkan, dan penolakan berulang kali terjadi. Namun satu hal tidak berubah, ia masih hidup. Keberadaannya sering disebut, tetapi jarang benar-benar dipahami. Banyak orang mengenalnya sebagai penggoda, sebagai musuh manusia, sebagai simbol kejahatan. Namun sedikit yang merenungkan satu pertanyaan mendasar. Mengapa ia masih diberi waktu? Mengapa makhluk yang secara terbuka menentang perintah Tuhan tidak langsung diakhiri keberadaannya? Pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna ujian. Kehidupan bukan hanya tentang siapa yang taat dan siapa yang ingkar, tetapi tentang bagaimana pilihan itu dijalani di tengah kebebasan. Iblis tidak dibiarkan hidup karena ia pantas, melainkan karena manusia diberi ruang untuk menentukan sikapnya sendiri. Selama waktu masih berjalan, godaan tetap ada. Dan selama itulah keimanan diuji, bukan dalam ruang kosong, tetapi dalam tarikan halus antara ketaatan dan kesombongan. Umur panjang iblis sering disalahpahami sebagai keistimewaan. Padahal, jika dilihat lebih dekat, itu justru beban yang terus menumpuk. Setiap hari yang dilewati adalah tambahan kesadaran akan akhir yang sudah pasti. Tidak akan ada harapan pengampunan, tidak ada kesempatan kembali, hanya penangguhan yang membuat penolakannya semakin mengeras. Di titik inilah kisah ini berhenti menjadi cerita tentang makhluk lain dan mulai menyentuh manusia sendiri. Sebab pertanyaan tentang iblis sebenarnya adalah pertanyaan tentang kita, tentang bagaimana kita memaknai waktu, tentang apa yang kita lakukan dengan kesempatan yang diberikan, dan tentang pilihan apa yang kita ambil ketika kebenaran sudah jelas, tetapi godaan tetap dibiarkan hadir. Penolakan itu tidak muncul dari kebodohan, melainkan dari kesadaran yang keliru. Iblis tahu siapa Tuhannya. Ia memahami perintah itu datang dari Allah. Namun pengetahuannya tidak berujung pada kepatuhan, justru melahirkan perbandingan yang ia buat sendiri. Api dianggapnya lebih tinggi dari tanah, asal-usul dijadikan alasan untuk menolak perintah yang jelas. Dari titik itu, jarak antara dirinya dan rahmat Allah terbuka lebar. Ia tidak membantah karena tidak tahu, tetapi karena merasa lebih berhak menilai. Kesombongan itu yang kemudian menjatuhkannya, bukan sekadar satu tindakan menolak sujud, melainkan sikap batin yang menempatkan diri di atas kebenaran. Setelah terusir, ia tidak memohon ampun. Tidak ada pengakuan salah, tidak ada penyesalan yang tulus. Yang ia minta justru waktu, penangguhan, hingga hari manusia dibangkitkan. Sebuah permintaan yang terdengar aneh jika dilihat dari sudut pandang manusia, tetapi sangat masuk akal bagi makhluk yang telah memilih jalannya sendiri. Allah mengabulkan permintaan itu, bukan sebagai bentuk kerelaan apalagi penghargaan, melainkan sebagai bagian dari ketetapan yang lebih luas. Penangguhan tersebut menjadi panggung bagi ujian manusia. Selama waktu berjalan, pilihan tetap terbuka dan tanggung jawab tetap berada di tangan masing-masing. Disinilah letak perbedaan mendasar antara manusia dan iblis. Manusia jatuh, tetapi masih diberi pintu kembali. Iblis menolak, lalu bertahan dalam penolakannya. Ia hidup dengan kesadaran penuh bahwa ia salah, namun memilih untuk melanjutkan perlawanan itu. Dari keputusan inilah, seluruh perjalanan godaannya bermula. Bukan dari ketidaktahuan, melainkan dari kesombongan yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Ketentuan akhir. Al-Quran menyebut bahwa penangguhan tersebut berlangsung sampai waktu yang telah ditentukan. Ini bukan keabadian, melainkan penundaan. Sebuah masa yang secara sadar dijalani iblis dengan satu tujuan, membuktikan bahwa manusia, menurut versinya, tidak layak mendapat kemuliaan yang diberikan kepada Adam. Di sini terlihat ironi yang sunyi. Semakin lama ia hidup, semakin jelas kekalahannya. Ia tidak menciptakan apapun, tidak membangun apapun, hanya bereaksi terhadap kebenaran dengan penolakan yang terus berulang.
Setiap godaan yang ia bisikkan tidak menambah kekuatannya, tetapi justru menegaskan ketergantungannya pada kelemahan manusia. Dan pada saat yang sama, manusia sering lupa bahwa iblis tidak memiliki kuasa mutlak. Ia tidak bisa memaksa, hanya mengajak. Ia tidak bisa menanamkan iman atau mencabutnya, hanya menawarkan arah. Keberadaannya bukan bukti bahwa kebenaran lemah, melainkan bahwa pilihan itu nyata. Selama waktu masih berjalan, ruang memilih tetap terbuka, dan disitulah ujian berlangsung, tenang tetapi menentukan. Pada titik ini, umur panjang iblis tidak lagi tampak sebagai keuntungan. Ia berubah menjadi beban yang terus bertambah, hari demi hari. Tidak ada jeda, tidak ada penghapusan, tidak ada kemungkinan kembali. Setiap detik yang berlalu justru mempertegas satu kepastian yang tidak bisa ia hindari. Iblis mengetahui akhir kisahnya. Ia tidak menunggu dengan harapan, melainkan dengan kemarahan yang terpelihara. Dalam kesadaran itulah ia terus bergerak, bukan untuk mencari keselamatan, tetapi untuk menyeret sebanyak mungkin manusia agar tidak berjalan sendirian menuju kebinasaan. Panjangnya usia menjadi ruang untuk meluaskan pengaruh, namun sekaligus memperpanjang penolakan yang sama. Al-Quran tidak menggambarkan ini sebagai kebebasan tanpa konsekuensi. Justru sebaliknya, penangguhan itu adalah bentuk keadilan yang keras. Kesalahan tidak langsung dibalas, tetapi dicatat, disempurnakan, lalu dikembalikan sepenuhnya kepada pelakunya. Dalam konteks ini, hidup lama bukanlah nikmat, melainkan penundaan hukuman yang disadari sepenuhnya oleh iblis sendiri. Disinilah manusia sering keliru membaca tanda. Umur panjang, kesempatan luas, dan kebebasan bergerak sering disangka sebagai pertanda ridha. Padahal bisa jadi, itu adalah ruang terakhir sebelum keputusan final. Iblis menjadi contoh paling jelas bahwa mengetahui kebenaran tidak selalu berujung pada keselamatan, jika pengetahuan tidak disertai kerendahan hati. Bab ini tidak berhenti pada iblis. Ia justru mengarah ke cermin yang menghadap manusia. Waktu yang kita miliki juga penangguhan, meski dalam bentuk yang berbeda. Setiap hari adalah tambahan kesempatan, sekaligus tambahan tanggung jawab. Perbedaannya, manusia masih memiliki pintu kembali, sedangkan iblis tidak. Dan di sanalah letak pelajaran yang sering terlewat, bukan tentang siapa yang hidup paling lama, tetapi tentang bagaimana waktu itu dijalani sebelum semuanya ditutup tanpa jeda. Penutup tidak selalu datang dengan kalimat yang menghakimi. Kadang ia hadir sebagai kesadaran yang tumbuh perlahan ketika seseorang berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat dirinya sendiri. Kisah tentang iblis, jika dibaca dengan jarak yang jujur, bukan sekadar cerita tentang musuh di luar diri, melainkan tentang sikap batin yang bisa tumbuh di dalam siapapun. Iblis jatuh bukan karena kurang ibadah, melainkan karena menolak tunduk ketika perintah sudah jelas. Ia tahu, tetapi memilih membandingkan. Ia memahami, tetapi enggan merendahkan diri. Dari sana kita belajar bahwa kedekatan dengan pengetahuan tidak selalu sejalan dengan kedekatan kepada Tuhan, jika hati masih sibuk menilai diri lebih layak dari yang lain. Selama hidup, manusia pun berjalan dalam ruang penangguhan. Waktu tidak berhenti ketika kita berbuat salah, dan pintu tidak langsung tertutup ketika kita lalai. Namun berbeda dengan iblis, manusia masih diberi ruang kembali selama kesadaran itu tidak ditunda hingga semuanya berakhir. Maka cerita ini akhirnya kembali kepada satu pertanyaan yang tenang, namun mendalam. Dengan waktu yang terus berjalan, dengan pilihan yang terus tersedia, dan dengan godaan yang tidak pernah benar-benar pergi, sikap apa yang sedang kita pelihara di dalam diri? Kerendahan hati yang membuka jalan, atau kesombongan halus yang pelan-pelan menjauhkan kita dari cahaya yang sebenarnya sudah begitu dekat?